wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi mengenai gugus fungsi. Jadi gugus fungsi adalah gugusan atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon tersebut. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh gugus fungsi yang merupakan gugus fungsi aldehid. Ini juga merupakan contoh gugus fungsi yang merupakan gugus fungsi dari asam karboksilat. Kita lihat contoh yang lainnya. Ini beberapa contoh gugus fungsi senyawa karbon yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah alkohol atau biasa disebut sebagai alkanol. Gugus fungsinya adalah OH. Rumus umumnya ROH. R ini adalah alkil. Alkil ini sama dengan penamaan hidrokarbon di kelas 11 semester pertama. Untuk rumus umumnya adalah CnH2n tambah 2O. Contohnya, ini satu karbon dengan gugus fungsi OH dengan nama metanol. Kemudian gugus fungsi yang kedua adalah eter atau alkoksialkana. Gugus fungsinya O, rumus umumnya ROR aksen. Rumus umumnya CnH2n tambah 2O. Nah, sekarang kalian perhatikan rumus umumnya. Untuk alkohol dan eter, ini rumus umumnya sama, CnH2n tambah 2O, sehingga alkohol dan eter bisa dikatakan sebagai gugus fungsi yang saling berisomer atau gugus fungsional. Kemudian yang contoh dari eter adalah CH3O CH3. Ini dimetil eter atau metoksimetana. Kemudian aldehid atau alkanal. Ini gugus fungsinya C rangkap 2OH. Rumus umum R C rangkap 2OH. Rumus umum CnH2nO. Contohnya etanol. Jadi penamaan selalu di sini nomor 1, yang paling dekat dengan gugus fungsi. Kemudian keton atau alkanon. Gugus fungsinya C rangkap 2O. Rumus umum R C rangkap 2OR aksen. Rumus umum CnH2nO. Aldehid dan keton ini mempunyai rumus umum yang sama, sehingga mereka saling berisomer fungsi. Kemudian contoh dari keton adalah aseton. Aseton atau 2-propanon. Kemudian asam karboksilat atau asam alkanoat. Ini gugus fungsinya C rangkap 2OOH. Rumus umum R C rangkap 2OOH. Rumus umum CnH2nO2. Contohnya adalah asam etanoat. Kemudian ester atau alkil alkanoat. Ini rumus gugus fungsinya C rangkap 2O O. Rumus umum R C rangkap 2O OR aksen. Rumus umum CnH2nO2. Contohnya metil etanoat. Ini metil etanoat. Rumus umumnya sama dengan asam karboksilat, sehingga mereka saling berisomer. Alkohol dan eter bisa kita lihat perbandingannya dalam tabel berikut. Kita akan fokus di alkohol dan eter untuk hari ini. Jadi kita lihat perbandingannya. Rumus molekulnya sama. Rumus strukturnya ROH, ROR. Gugus fungsional OH, OR. Contoh metil, ini dimetil eter atau metoksimetana. Alkohol dan eter mempunyai rumus molekul yang sama, tapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Peristiwa ini disebut sebagai keisomeran fungsi. Penamaan senyawa organik yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada penamaan yupak dan ada penamaan trivial. Kita lihat nama yupaknya untuk alkohol. Jadi yang pertama, kalian harus memilih rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama.
Kemudian berikan nama seperti nama alkananya dengan cara mengganti akhiran A menjadi akhiran ol. Kemudian lakukan penomoran dengan cara memberi nomor serendah mungkin pada atom karbon yang mengikat gugus OH. Yang ketiga, jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Kemudian yang keempat, urutan penamaannya adalah nomor cabang diikuti nama cabang jika ada, kemudian nomor letak gugus OH diikuti nama rantai utama. Untuk nama trivial, jadi nama trivial alkohol, ini pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama, kemudian rantai tersebut diberi nama alkil dengan mengganti akhiran ana menjadi il seperti penamaan hidrokarbon, kemudian diikuti dengan tata nama alkohol. Ini contohnya. Contoh IUPAC ini CH3OH metanol 1 karbon, ini 2OH, 2C 1OH etanol. Ini nomor karbonnya ada di nomor 1, 1, 2, 3, 1 propanol. Ini OH-nya ada di nomor 2, 1, 2, 3, 2 propanol. Kemudian yang ini gugus fungsi di nomor 2. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Jangan menghitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Karena ketika kita menghitung dari kiri ke kanan, ini 1, 2, 3, gugus fungsi OH berada di nomor 3. Usahakan gugus fungsi ini menempati nomor yang paling dekat dengan cabang. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi yang betul adalah 2 metil 3 butanol, bukan. Yang betul adalah 3 metil 2 butanol, bukan 2 metil 3 butanol. Jadi yang nomor yang betul ada dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat ini sini. Jadi tadi tata nama yang tadi sudah gue jelaskan bahwa kita menentukan rantai induk dulu. Menentukan yang rantai induk itu rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus OH. Kemudian kita berikan nomor. Usahakan OH menempati posisi yang terkecil. Jadi ketika dihitung dari sini, OH menempati posisi nomor 1. Berarti kita hitungnya dari sini ke sana, dari kanan ke kiri, jangan dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ini metilnya terdapat di nomor 2. 2 metil, 1 butanol. Kemudian untuk yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2 metil 3 heksanol, 6 rantai karbon. Nama trivialnya ROH, etil alkohol, ini propil alkohol. Jadi kalau ini nama trivialnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini isopentil alkohol. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kita lanjut di cara pemberian nama untuk ether. Jadi ether dengan memandang bahwa ether merupakan gugus alkoksi ROR aksen atau disebut juga sebagai alkoksi alkana. Ini letak gugus alkoksi pada alkana diberi nomor seperti pada penomoran terhadap gugus alkil dari suatu alkana yang bercabang. Untuk trivialnya, ether memiliki gugus alkil R sama dengan R aksen, disebut ether simetris. Jadi silahkan sebutkan dengan menyebutkan awalan di alkil ether. Ether yang memiliki gugus R dengan R aksen yang tidak sama, penamaannya adalah alkil ether dengan memperhatikan urutan abjad. Kita lihat contohnya.
di sini untuk penamaan Yupak, di sini ada R dengan alkoksi untuk yang lebih pendek, kemudian R untuk rantai utama yang lebih panjang. Atau bisa sebaliknya, di sini R yang rantai panjang, kemudian alkoksi yang di sini R rantai pendek. Contoh yang ini kebetulan dia simetris, ya silahkan sebutkan, terserah yang mana rantai utama, yang mana alkoksi. Ini metoksi metana. Nah yang di sini, ini yang terpendek, ini alkoksinya, sehingga disebut metoksi, kemudian etana, bukan etoksi metana. Jadi ini yang betul adalah metoksi etana. Kemudian penomoran digunakan untuk menentukan letak bus alkoksi dan letak alkil pada rantai alkana. Nah, ini kita kasih nomor dari sini, dari kiri ke kanan, karena dari kiri ke kanan itu alkoksi akan menempati posisi nomor 2. Kalau dari kanan ke kiri dia menempati posisi nomor 3. Jadi yang betul adalah nomor 2. Ini. Nah, jadi namanya 2 metoksi butana, bukan 3 metoksi butana. Kemudian untuk struktur dengan rantai utama alkana bercabang, silahkan sebutkan nama cabangnya. Jadi 2 metoksi, berarti kan 2 metoksi 3 metil butana. 2 metoksi, ini 3 metil 4 butana. Kemudian nama trivialnya. Jadi sebutkan alkil-alkilnya, kemudian diikuti dengan urutan berdasarkan alfabet, kemudian berakhir akhiran eter. Ini 3, dia propil, ini 1 metil. Huruf P lebih dahulu berdasarkan abjad dibandingkan M. M lebih dahulu dibandingkan P, metil propil eter. Nah, ini etil propil eter. Kemudian jenis alkohol. Jadi ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, ada alkohol tersier. Alkohol primer ini bus alkohol yang OH-nya terikat pada atom C primer, sedangkan alkohol sekunder OH yang terikat pada atom C sekunder, kemudian alkohol tersier OH yang terikat pada atom C tersier. Alkohol monokalen berdasarkan jumlah OH yang terikat, ada alkohol monokalen, alkohol divalen, alkohol polivalen. Monovalen itu 1 bus hidroksil OH, alkohol divalen 2, dan alkohol polivalen itu lebih dari 2. Nah, kita lihat contoh alkohol primer yang OH-nya terikat pada atom C primer. Ini OH di sini terikat di atom C primer ini, C ini mengikat 1 atom C yang lain ini yang diikat dia, C3H7, sehingga dikatakan sebagai alkohol primer. Sama di sini, C yang ini mengikat 2 atom C yang lain, mengikat 1 atom C yang lain dengan jumlah atom 2, C2H5. Ini alkohol primer. Kemudian alkohol sekunder. Nah, perhatikan C yang ini, tempat OH terikat. C yang ini mengikat 2 atom C yang lain. Nah, ini 1 yang diikat C2H5 dengan CH3, sehingga dia bisa dikatakan sebagai alkohol sekunder, sama yang di bawah ini. Alkohol sekunder. Nah, ada juga keisomeran optis aktif karena mengandung atom C asimetris, yaitu atom C yang keempat ikatannya menjadi berbeda. Untuk atom C yang ini perhatikan dia merupakan atom C chiral atau optis aktif. Jadi dia bisa memutar bidang polarisasi atau bisa dicermin aktifkan atau mempunyai isomer optis aktif. Nah, ini tangan di C ini atau ikatan di C ini ada 4, 1H yang semuanya berbeda ya, 1H, 1CH3, 1OH, 1C2H5. Jadi bisa dikatakan bahwa atom C yang ini merupakan atom C chiral. Sedangkan yang ini yang sama ya di atas, ya sama. Ini atom C chiral. Mengikat
gugus yang berbeda. Kemudian alkohol tersier. Alkohol tersier, gugus OH yang terikat pada atom C tersier. Ini C-nya mengikat 3 atom C yang lain. Semuanya sama CH3. Ini katakan alkohol tersier. Kemudian polialkohol. Ini yang tadi sudah dijelaskan, ini yang mengandung gugus fungsi lebih dari 2. Ini satu di nomor kedua, satu lagi nomor ketiga. Penamaannya 2,3 butana tambahkan awalan di, karena dia mempunyai 2 alkohol, 2,3 butanediol. Kita lanjut di kegunaan alkohol dan eter. Jadi alkohol banyak digunakan sebagai pelarut, sebagai bahan antiseptik, sterilisasi alat-alat kedokteran, bahan bakar misalnya spiritus yang merupakan campuran etanol dan metanol, kemudian pembuatan asam cuka, kemudian etilen glikol yang digunakan sebagai zat anti beku pada kendaraan bermotor. Eter ini biasa digunakan, dietil eter juga digunakan sebagai cairan starter mesin diesel, kemudian merupakan propelan atau bahan pendorong pada aerosol. Eter juga bisa digunakan sebagai obat bius. Sifat alkohol dan eter. Alkohol merupakan cairan jernih, tidak berwarna, berbau khas. Alkohol pada suhu tinggi atau C banyak, dan alkohol polivalen merupakan cairan kental dengan titik didih yang relatif tinggi. Sedangkan alkohol rantai pendek mudah larut dalam air pada berbagai perbandingan. Etanol jika dilarutkan dalam air akan mengalami penyusutan volume. Eter merupakan cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan terbakar, serta berbau enak tapi mempunyai sifat membius. Ini yang bilang tadi, eter digunakan sebagai obat bius. Titik didih eter relatif lebih rendah dibandingkan dengan alkohol yang setara, karena di dalam alkohol terdapat ikatan hidrogen, sedangkan eter tidak ada. Nah, ini tabel perbandingan sifat fisik alkohol dengan eter. Dari wujudnya bisa kita lihat, suhu kamar, alkohol rendah berwujud cair, alkohol tinggi berwujud padat. Dimetil eter membentuk gas pada suhu kamar, sedangkan eter sederhana lainnya berbentuk cairan yang mudah menguap atau bersifat volatil. Nah, ini titik didih dan titik lelehnya. Alkohol makin tinggi dia mempunyai titik didih dan titik leleh makin tinggi, sesuai dengan naiknya massa molekul relatifnya. Sedangkan eter dia lebih rendah dibandingkan alkohol karena alkohol mempunyai ikatan hidrogen. Pelarutan dalam air, alkohol larut dalam air, eter sukar larut dalam air. Kemudian khusus untuk metanol dan etanol dan propanol dia larut dalam air pada semua perbandingan. Ini eter, sedangkan eter biasa dipakai sebagai pelarut senyawa nonpolar seperti lemak atau damar. Daya hantar. Untuk alkohol dia tidak menghantarkan listrik atau non-elektrolit. Sama dengan eter juga tidak menghantarkan arus listrik atau non-elektrolit. Kemudian kereaktifan. Alkohol ini bisa bereaksi dengan logam K dengan Na, sedangkan eter dia tidak bisa bereaksi dengan logam K dengan Na. Ini adalah salah satu untuk membedakan alkohol dengan eter. Alkohol dan eter tadi dia saling berisomer, jadi untuk membedakannya salah satunya adalah direaksikan dengan logam K dan Na. Jika dia bisa bereaksi maka dia mengandung alkohol, jika tidak berarti dia mengandung eter. Alkohol primer dan sekunder ini bisa dioksidasi menggunakan oksidator, sedangkan alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Eter mudah terbakar dengan adanya oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian ikatan hidrogen. Alkohol mengandung ikatan hidrogen ini. Antara alkohol satu dengan alkohol yang lain ini ada ikatan hidrogen, sedangkan eter dia tidak mengandung ikatan hidrogen. Kemudian kepolaran. Alkohol bersifat polar, eter tidak begitu polar. Nah, kita lihat di reaksinya. Reaksi alkohol dengan logam reaktif yaitu Na atau kalium ini akan menghasilkan ini. Nah, kemudian reaksi alkohol dengan HCl, nah, ini akan terjadi reaksi substitusi pergantian. R-nya masuk di sini, H-nya masuk di situ. Kemudian alkohol dengan PCl5. Alkohol dengan PCl5 itu dia akan menghasilkan asam klorida. Nah, kemudian alkohol primer yang dioksidasi, ini alkohol primer yang dioksidasi dia akan menghasilkan aldehid. Ini gugus fungsi aldehid. Kemudian dioksidasi lebih lanjut lagi dia akan menghasilkan asam karboksilat. Sedangkan alkohol sekunder ini OH-nya terletak di C yang mengikat 2 atom C yang lain. Pada saat dia dioksidasi dia akan menghasilkan keton.
Sedangkan alkohol tersier dia tidak teroksidasi. Kemudian pembentukan ester. Nah, pembentukan ester bisa dikenal sebagai reaksi ekstrafikasi. Jadi ada alkohol, gliserol ditambah asam butanoat, atau ini asam lemak ya, asam lemak ditambah gliserol, dia akan menghasilkan trigliserida, lemak, minyak, air, atau pembentukan sabun. Kalau kalian masih ingat prakarya di kelas 10, itu pembentukan sabun natrium hidroksida ditambah minyak atau lemaknya, dia akan menghasilkan esterifikasi atau sabun. Biasa disebut sebagai reaksi penyambungan. Kemudian sifat kimia alkohol selanjutnya adalah dehidrasi. Dehidrasi ini adalah pelepasan dari H2O. Ini alkohol dalam suasana asam H2SO4 pada suhu 140, dia akan menghasilkan ether. Kemudian alkohol masih dalam suasana asam dengan suhu yang berbeda, perhatikan yang di atas, pada suhu 140 dia akan menghasilkan ether, sedangkan pada suhu 180 dia akan menghasilkan alkena. Kemudian reaksi dengan PCl5. Reaksi dengan PCl5, ROR aksen tambah PCl5 menghasilkan ini ether ya. Ini reaksi ether dengan PCl5, ROR aksen tambah PCl5 dia akan menghasilkan RCl. Kemudian R aksen Cl ditambah POCl3. Kalau tadi dengan alkohol dengan PCl5 dia menghasilkan asam klorida HCl, bukan RCl. Jadi kalau dia menghasilkan RCl berarti dia ether, menghasilkan HCl berarti dia alkohol. Kemudian reaksi dengan asam alida. Asam alida ini akan terjadi reaksi substitusi atau pergantian. Nah, selanjutnya pembuatan alkohol. Yang terakhir pembuatan alkohol. Alkohol bisa dibuat jadi metanol dan etanol merupakan alkohol yang banyak diproduksi di industri. Metanol dibuat dengan cara mereduksi gas CO menggunakan gas hidrogen dengan katalis oksida logam. Ini katalisnya oksida logam, Cr2O3 menghasilkan alkohol. Kemudian etanol di industri diperoleh dengan cara hidrasi gas etilena dengan asam H2SO4 dengan suhu pada 300 derajat Celcius, itu menghasilkan etanol. Kemudian fermentasi. Fermentasi glukosa atau gula dengan menggunakan enzim yang dihasilkan oleh mikroba tertentu, dia akan menghasilkan alkohol. Ini pada proses peragian. Misalnya membuat ragi dari beras ketan, itu akan menghasilkan glukosa yang berasa manis. Setelah beberapa minggu kemudian itu tingkat alkoholnya semakin meningkat. Demikian untuk hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.